setiap mula kami bisa sampai pada pagi hari ini. Kalau masih bisa bernapas, bisa berjalan, bisa melihat, semua karena kesetiaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Puji-pujian, penyembahan sudah kami naikkan di hadirat-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Berfirmanlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dan pengajaran yang keluar sungguh-sungguh menjadi rhema pada setiap telinga yang mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, bahkan kuduskan tempat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak boleh juga mendengarkan dengan baik. Kuasai hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya, anak-anak boleh duduk tepat di situ? Boleh? Boleh ya, hari ini kita di sini saja. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Untuk yang pertama kali hadir, ada orang tua murid, ada Bapak Gembala juga di tengah-tengah kita. Selamat datang Pak di pelayanan kita di Gereja Jemaat GBC. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah minggu terakhir pada bulan Juli. Bulan ini sebenarnya adalah bulan keluarga ya, bulan 6 dan bulan 7. Tetapi untuk tahun ini kita tidak seperti tahun lalu, di mana tahun lalu kita bisa merayakan bulan keluarga kita bersama dengan keluarga pergi ke pantai ya kan, kita mengadakan ibadah pantai. Tetapi tahun ini kita tidak mengadakan itu karena banyak peristiwa ya, banyak hal yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan sama saja karena beberapa jemaat Tuhan dalam kondisi sakit, jadi tidak mungkin kita beribadah di pantai. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah firman Tuhan bagi kita, di mana harusnya minggu ini adalah minggu terakhir ibadah kita di sini, tetapi Tuhan masih mengizinkan di sini untuk beberapa minggu. Kita berdoa secepatnya Bapak Ibu, karena kendalanya di kita ya, di akta-akta kita, sehingga kita harus mundur untuk beberapa minggu mungkin masih beribadah di sini. Tapi itu tidak mengatakan selain oleh Roh Kudus ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Dia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Dia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara sama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca ada 2 bagian firman Tuhan yang berbicara tentang karunia dan talenta. Ya, ini sangat kita butuhkan, terlebih dalam pelayanan kita di tempat ini. Ya, kita sudah masuk usia 3 tahun Bapak Ibu. Kalau anak-anak berarti 3 tahun sudah jalannya, sudah bisa ngomong walaupun belum jelas. Itulah usia pelayanan kita di tempat ini. Tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Yang perlu di sini adalah bukan jumlah seberapa banyak jemaat, tetapi seberapa kita dewasa,
Seberapa kita bisa menyikapi panggilan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, Bapak Ibu kita tahu, dia datang membawa misi. Yesus datang sebagai manusia, ya, dia menjadi manusia untuk menjalankan misi Allah, yaitu mengabarkan keselamatan, supaya manusia tidak lagi di dalam dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan juga menciptakan manusia. Tuhan mengizinkan kita lahir di dunia ini, saudaraku, untuk juga kita mengemban misi Allah. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita tidak mungkin kita katakan kita rasul Allah atau rasulnya Tuhan Yesus, ya. Karena setelah Yesus naik ke surga dan Yesus selama 40 hari setelah kebangkitannya ada bersama dengan murid-muridnya, itulah yang dikatakan rasul-rasul. Murid-murid yang 12 dipilih Tuhan Yesus, dan kemudian ada seperti Rasul Petrus, Rasul Paulus, yang mereka bertemu sesudah Yesus dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi bagi kita orang percaya saat ini, bukan bilang kita menjadi rasul yang jawabannya seperti murid-murid Tuhan Yesus, tetapi bagaimana kita berfungsi melakukan tugas amanat agung, seperti apa yang dilakukan oleh para rasul, yaitu mengabarkan kabar baik, ya. Setelah memilih dan menyelamatkan kita, Tuhan memiliki tugas atau amanat yang diberikan kepada kita untuk diselesaikan, Bapak Ibu. Maka di GBI sekarang menuntaskan amanat agung itu motonya. Maka dibuatlah visinya, ya, 1000 gereja. 1000 gereja, 1000 jemaat, saudaraku. Karena ada tadi tujuannya, yaitu menuntaskan amanat agung. Dia bukan hanya memberikan kepada kita tugas, melainkan juga memperlengkapi kita dengan karunia rohani tadi. Nah, kita sudah membaca tadi pada bacaan kita yang 2 bagian tadi, bahwa di situ berbicara tentang karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat mula-mula, kepada para rasul. Dan itu juga berlaku bagi kita orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Bukan hanya dulu para orang percaya, katakan para rasul mendapatkan bahasa roh, lalu sekarang tidak. Bukan. Saat ini pun Roh Kudus tetap bekerja, saudaraku, mengerjakan, memperlengkapi setiap orang percaya. Tinggal bagaimana kita bisa, mau gak kita diperlengkapi oleh Tuhan? Mau gak gereja ini diperlengkapi oleh Tuhan? Kata kemajuan gereja, saudaraku, tidak diukur seberapa banyak orang yang datang, seberapa sound system kita hebat, seberapa gedung kita megah, ya, seberapa dingin AC kita, tidak. Tetapi ukuran gereja itu berkembang atau tidak, ukurannya dari kerohanian jemaat. Apakah kita hidup semakin kudus? Apakah kita tetap hidup di manusia lama, tetapi kita datang ke gereja melayani, tetapi hidup tetap di dalam dosa? Orang-orang sering melihat ukuran sebuah pelayanan itu berkembang atau tidak dari jumlah jemaat yang terkumpul. Tapi jangan salah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mau diperhatikan, apa yang terjadi saat ini di dalam gereja, bukan pertumbuhan orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang tidak mengenal menjadi mengenal. Hanya sedikit, sekian persen. Yang ada apa? Hanya perpindahan, berganti-ganti. Gak suka lagi sama gembala, pindah. Gak suka dengan program, pindah. Mungkin anaknya ditegur, pindah. Yang ada seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak menjadi ukuran ketika sebuah gereja itu jemaatnya banyak di situ. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau bagaimana? Apakah dia mengalami perubahan hidup? Bukan seberapa hebat kita memposting di dalam
hari kita bisa posting firman Tuhan. Tapi seberapa kita menghidupi firman Tuhan itu, saudaraku? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana nih jemaat kita? Bagaimana gereja kita ini supaya berkembang? Hari ini kita mau melihat. Mari kita lihat diri kita. Apa karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Apakah karunia yang Tuhan berikan bagi kita itu kita gunakan dalam pelayanan, dalam komunitas kita? Ataukah karunia itu kita umpetin, kita simpan? Atau karunia itu hanya untuk kepentingan pribadi, ya kan? Tapi karunia di sini harus kita gunakan untuk pelayanan, Bapak Ibu. Yang pertama, karunia alamiah atau motivasi. Kita lihat kembali ke Roma 12 ayat 6 sampai 8 tadi, saudaraku. Ya, ada namanya motivasi, saudaraku. Apakah kita punya keinginan? Motivasi ini keinginan kita untuk berubah, keinginan kita untuk mencapai sesuatu. Itu yang dinamakan motivasi. Maka di dalam kita jemaat di tempat ini, saudaraku, dibutuhkan motivasi, dibutuhkan keinginan. Mungkin saya sebagai gembala kurang memotivasi, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika ada keinginan di dalam hati, katakan keinginan itu hanya sedikit, mari itu seriusin, dikembangkan. Wah, kayaknya saya mungkin bisa jadi aser aja, atau kayaknya saya cocok jadi pendoa saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari disukuhin, diseriusin, karena dibutuhkan juga itu di dalam satu pelayanan, ya kan? Dalam pelayanan bukan hanya pengkhotbah yang dibutuhkan, tetapi yang gak kelihatan, seorang pendoa itu justru sangat dibutuhkan di dalam satu pelayanan, ya kan? Karena pendoa ini wakil Tuhan loh, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan gereja kita, jemaat di tempat ini, saudaraku. Karena itu, mari kita gunakan karunia alami yang pada kita, ya, yang ada menjadi membentuk kepribadian kita itu, saudaraku. Kita orang yang suka berdoa, doakanlah gereja ini, doakan jemaat Tuhan. Oh, kita orangnya yang suka mengajak orang. Mari pergunakan karunia itu, mengajak orang datang beribadah. Mungkin belum ke gereja, tetapi ke konser atau doa, atau ke sekolah minggu, saudaraku. Itu sangat dibutuhkan untuk gereja seperti kita yang masih merintis. Yang pertama, kita mengenal itu sebagai bakat alami, ya kan? Ada orang yang pintar ngomong loh. Kalau dia ngomong, orang terus percaya. Dulu saya punya teman, dia pintar ngomong, bisa mengajak orang cepat percaya sama dia. Hanya kelemahan dia apa? Dia tidak konsisten. Contohnya gini, besok hari Minggu ke gereja kami ya. Dari dulu kita satu gereja, lagi perintisan. Pintar banget mengajak orang. Iya, besok ke gereja, datang dengan kami, bla 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 dulu. Tapi hari Minggunya dia gak muncul, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan seperti itu. Kalau kita punya motivasi alami, ya kan, yang membentuk karakter kita tadi, contohnya orangnya kita ramah, cepat bergaul. Nah, kita pergunakan itu dalam pelayanan, menjangkau jiwa. Dan kita juga harus konsisten. Kalau kita sudah mengajak mereka, maka ketika mereka mau datang, kita harus ikut, kita harus mendampingi mereka. Itulah bakat alami yang menjadi membentuk karakter kita. Tetapi teman saya yang tadi itu memang karakternya menjadi orang apa? Yang kurang fokus, kurang bisa memegang apa omongannya. Tetapi ada kelebihan yang Tuhan beri kepada dia, yaitu apa? Orangnya pede habis, dan dia ketika dia berbicara orang tertarik, saudaraku. Nah, itu tidak didapatkan begitu saja ya. Itu karunia alami yang Tuhan berikan kepada dia. Hanya tinggal dipoles, ya kan? Kalau dia sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia takut dengan Tuhan, orangnya pasti akan berubah. Yang tadinya tidak konsisten, dia menjadi orang yang konsisten. Ini sangat dibutuhkan, saudaraku, dalam pengembangan pelayanan kita. Kemudian dikatakan di sini,
Kita mengenal itu sebagai bakat alami. Ini memberikan kekuatan pendorong untuk mengekspresikan diri di dalam kehidupan sosial ya, dari bermasyarakat. Allah ingin kita menggunakannya untuk melayani sesama. Jadi apa yang menjadi bakat alami kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mungkin kita orang yang suka menasehati, mungkin kita orang yang suka mengunjungi, ya kan? Ada kan orang yang punya karunia seperti itu. Ada temanku, saudaraku, sampai di ujung manapun kematian di dalam organisasi ya, kumpulan satu kampung atau marga atau kumpulan kami sebagai kepala sekolah, di ujung manapun yang sakit atau meninggal, ibu ini luar biasa diakonianya. Dia pergi, mau agama Kristen mau bukan Kristen, dia pergi. Itu selalu kita melihatnya. Ini juga dibutuhkan, saudaraku, dalam pengembangan pelayanan ya. Kemudian di dalam gereja lokal, karunia motivasi ini akan sangat berguna dalam pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya ketika kita punya bakat alami seperti yang dikatakan tadi, contohnya orangnya itu ramah, ya kan, cepat bergaul, kemudian suka memperhatikan, ya, mengunjungi. Saudaraku, itu sangat dibutuhkan di dalam menjangkau jiwa. Yang kedua, apa yang menjadi bagian kita, Bapak Ibu, dikatakan di sini karunia manifestasi. Kalau tadi karunia alami bakat, yaitu kita memiliki kepribadian yang bisa menarik orang. Yang kedua di sini bagaimana karunia manifestasi. Tahu apa manifestasi? Manifestasi itu bagaimana kita mengaplikasikan, menunjukkan, mewujudkan sesuatu hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Ya, kita lihat ayat firman Tuhan di 1 Korintus 12 1-11. Nah, manifestasi ini kita ada kekuatannya dari siapa? Dari kekuatan diri sendiri tidak, tetapi kekuatan itu daripada Roh Kudus, saudaraku. Kita baca tadi ayat 1-11, di situ ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Satu roh di sini adalah berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu roh. Jadi siapa yang kita layani ketika kita melakukan pelayanan di gereja ini dengan karunia yang Tuhan berikan? Adalah roh. Jangan sampai kita salah, saudaraku. Kita melayani tapi bukan dari manifestasi roh. Banyak orang sekarang bermanifestasi tapi kita nggak tahu manifestasi itu dari mana, ya. Bisa saja itu dari si jahat, ya kan? Karunia Roh Kudus adalah kemampuan ilahi yang diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya kepada orang percaya untuk kepentingan bersama dalam membangun tubuh Kristus. Contohnya seperti Pastor Andi Simon, saudaraku. Dia mendoakan orang itu ada manifestasi roh, ada kuasa roh. Tetapi ingat, saudaraku, jangan sampai terkecoh. Manifestasi roh itu bukan sesuka-suka kita. Misalnya saya ini berdoa, mungkin satu kali saya berdoain si A, ada manifestasi roh. Tetapi besok saya berdoa untuk si B, manifestasi roh tidak ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak ada seorang hamba Tuhan atau gembala pun yang bisa mengatur manifestasi roh. Roh itu bekerja sekehendak Tuhan, amin. Bukan sekehendak kita. Maka waktu murid-murid Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan, ya kan? Mereka mengalami manifestasi roh. Lalu ahli-ahli Taurat bilang begini, sini kasih sama aku ilmunya, aku beli, aku bayar. Saudaraku, manifestasi roh tidak bisa dibayar. Manifestasi roh tidak bisa dibuat-buat. Maka kalau kita melihat contoh seperti yang saya katakan, orang yang berdoakan, ya kan, ada orang di internet berdoa untuk orang sakit. Saya tidak mengatakan mereka itu tidak ada manifestasi roh. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan
yang dia diberikan Tuhan karunia, lalu terjadi manifestasi roh, kemudian itu dibisniskan, dibuat seolah-olah Tuhan bisa diatur. Kapan aja ada manifestasi, itu belum tentu saudaraku yang kasih Tuhan. Karena Tuhan bekerja sekehendak Tuhan. Amin. Jadi gak bisa kita setel. Oh, kalau dia ibu itu kalau berdoa terjadi manifestasi roh, lalu di mana-mana pun dia berdoa seperti itu. Tidak. Manifestasi roh itu terjadi sekehendak Tuhan, sekehendak Allah. Karena yang bekerja itu bukan diri kita, tetapi Roh Kudus, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh itu nggak di dalam pelayanan ini? Butuh, sangat dibutuhkan. Karena ketika terjadi manifestasi roh, di situ ada yang dikatakan ada bahasa roh, ada orang yang bisa menafsir bahasa roh, ada orang yang bisa bernubuat. Ya, bernubuat itu menyampaikan pesan Tuhan. Kita semua ini adalah utusan Tuhan. Namanya nabi itu adalah utusan Tuhan, saudaraku. Tetapi nabi sudah tidak ada lagi. Tetapi karunia, ya, karunia kenabian itu ada sampai nanti, sampai Tuhan Yesus mau datang. Karunia itu masih ada. Mari kita merindukan itu. Kalau karunia kenabian itu kita miliki, maka di situ kita bisa menyampaikan apa yang menjadi nubuatan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tetapi jangan cepat mengangkat diri kita menjadi nabi atau menjadi utusan yang memang dipilih Tuhan. Bahkan gembala, pendeta sekalipun, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada juga dia sebenarnya bukan diutus Tuhan, tetapi ditabiskan oleh gereja misalnya. Ya kan? Ada saudaraku yang hidupnya masih di dalam dosa, tetapi dia tetap pelayanan. Apakah Roh Kudus kira-kira mau gak berdiam pada dia? Tak mungkin, saudaraku. Saat ini saya gak tahu entah apa yang dipikirkan oleh mungkin petinggi gereja, ya kan? Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang bercerai bisa tetap menjadi gembala? Ya kan? Yang bercerai hidup, bagaimana mungkin? Karena udah jelas-jelas di dalam Alkitab firman Tuhan, yang menjadi penatua gereja yaitu termasuk gembala adalah yang rumah tangganya gak cacat. Tetapi saat ini banyak, bahkan di sini kita, saudaraku, kita gak tahu apakah ini yang dikatakan rumput, ya, ilalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus katakan apa? Biarkan mereka tumbuh bersama. Karena akan ada masanya Tuhan akan memisahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karunia diberikan. Karunia manifestasi tadi dikatakan diberikan oleh Roh. Roh Kudus yang memberikan kita, saudaraku. Gak bisa kita setel, gak bisa kita undang pengkhotbah sianu untuk KKM untuk kesembuhan. Kita undang sianu dan mereka membuat tarif. Sampai ada ejekan kemarin, kata orang, kalau disentuh sepatunya pendeta itu, kita langsung kena kesetrum Roh Kudus katanya. Sampai ngejek gitu, saudara. Kenapa? Dia klaim dirinya utusan Tuhan dan orang banyak yang percaya. Kemudian dia kalau mau pergi kemana-mana untuk diundang, dia memakai tarif. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus di sini. Tetapi karunia manifestasi roh itu diberikan kepada semua jemaat Tuhan. Ya, diberikan kesempatan kita bisa menerima atau enggak untuk gereja, untuk pelayanan, saudaraku, untuk pelayanan di tempat kita. Dikatakan di sini karunia roh ini bukanlah sesuatu yang wajar, dapat dipelajari, bukan karunia alamiah, tetapi merupakan manifestasi wahyu ilahi. Jadi mau S2, S3, profesor, saudaraku, tidak kita bisa mempelajari karunia manifestasi roh. Tetapi anak sekecil ada pernah dibuat di YouTube, ya, itu sampai viral. Ada anak kecil, dia bernubuat, dia naik ke panggung,
dia bernubuat untuk jemaat. Saudaraku, Tuhan bisa memakai anak kecil bermanifestasi. Tetapi sekalipun kita pengkhotbah yang hebat, mungkin jabatannya udah sampai profesor, kita nggak bisa mempelajari ilmu manifestasi. Karena manifestasi roh itu adalah kehendak Tuhan. Itu makanya sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada saya share kemarin di grup kita bahwa gereja-gereja nanti akan banyak membuat di sini nggak lagi gembala yang berkhotbah, nggak lagi manusia yang berkhotbah, tetapi sudah pakai layar aja, sudah di setel, sudah diprogram, bahkan pujian, penyembahan, apapun liturgi di dalam gereja tidak lagi manusia yang berdiri di mimbar, tetapi cukup satu TV. Segalaku yang dikasih Tuhan, apakah orang yang berkhotbah di dalam yang udah di setel itu mengalami manifestasi Tuhan? Saya kira tidak, karena itu adalah robot, ya kan? Itu buatan manusia. Maka dalam beribadah, saudaraku, di dalam kekristenan, kita membutuhkan manifestasi roh. Jemaat Tuhan membutuhkan manifestasi roh. Karena manifestasi roh itu untuk apa? Untuk membangun iman kita. Iman kita yang dibangkitkan di situ, Bapak Ibu. Bukan pikiran kita. Karena kalau firman Tuhan dilogikakan nggak akan pernah ketemu. Seperti yang terjadi saat ini, perdebatan di antara orang Kristen tentang Allah Tritunggal, saudaraku. Ya kan? Allah tiga, kata orang seberang. Kemudian sekarang di antara orang Kristen, teolog juga bilang apa? Si A tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi besok dia bilang, kalau saya nggak mengakui Tuhan Yesus bukan Tuhan, tutuplah gereja, katanya. Saudaraku, tidak bisa kita membuat itu mencerna dengan pikiran kita. Maka kita perlukan Roh Kudus. Jadi manifestasi roh dibutuhkan nggak di dalam gereja kita? Dibutuhkan. Jemaat yang bisa bernubuat dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Yang bisa berbahasa roh dibutuhkan. Dibutuhkan. Yang bisa menasihati, menafsir, mengajar sangat dibutuhkan. Dan semua karunia itu bekerja di dalam satu roh, ya, yaitu roh Allah kita. Karunia itu tadi dikatakan itu bukan yang wajar, ya, bukan yang wajar kita belajar gitu, tetapi wajar kita peroleh sebagai orang percaya. Bisa nggak kita meminta kepada Tuhan? Bisa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pengalaman saya ketika saya sudah lahir baru, ya. Saya lahir baru umur 21 tahun, Bapak Ibu. Kalau dari kampung kita kan sudah manua, ya, dari gereja kita yang lama. Tapi saya lahir baru umur 21 tahun. Satu kali kami membuat doa malam jam tahun 95, Batam ini masih hutan. Jadi gereja kami itu dulu cuman atap plastik, ya, kayu-kayu, nggak ada dindingnya. Lalu kami berdoa sampai jam 2 subuh, ya, jam 2 pagi. Karena saya belum pernah melihat orang berbahasa roh, bahkan bermanifestasi, saya pikir itu orang yang kerasukan. Langsung saya nggak bisa berdoa, saudaraku. Sesudah saya sekolah, saya tetap di dalam hati saya ini berkecamuk mendengar teman saya kalau berdoa, beribadah, berbahasa roh. Saya terusik, saya nggak bisa berdoa lagi, saudaraku, ketika mereka berdoa berbahasa roh. Tetapi setelah saya ditabiskan hari itu wisuda, saya naik ke loteng lantai 2 di rumah paman saya. Saya punya keinginan yang besar minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan karunia bahasa roh. Dan Tuhan berikan hari itu, saudaraku. Dan saudaraku, berarti bisa nggak kita minta? Bisa, kalau Tuhan kehendaki. Bisa nggak kita menjadi bernubuat? Bisa kalau Tuhan berikan kepada kita. Bisa nggak kita menjadi seorang pengajar yang tadinya kita tidak punya keberanian untuk berbicara? Saudaraku, jangan salah. Banyak orang sekarang yang pintar berbicara, pintar mengajak orang datang ke gereja. Kalau ditengok tampangnya nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa membawa orang banyak ke gereja, mengalami pertumbuhan. Kalau kita tengok
orang tua murid saya, dia cuma pemulung, tetapi dia bisa memenangkan banyak jiwa bawa ke gereja. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dengan ibu itu, nggak mungkin dia bisa membawa orang kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dari hari ini kita mau belajar bahwa setiap kita diberikan Tuhan kesempatan, amin. Dan memberikan kapasitas kepada kita, saudaraku. Mari kita melihat diri kita dan meminta kepada Tuhan apa yang bisa kita kerjakan. Ya, pada bacaan kita 12:1-11 ini banyak di sini kita lihat bahwa Tuhan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Kita lihat ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia itu diberikan Tuhan kepada tiap-tiap jemaat untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan pekerjaan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dia karunianya memang berdoa aja, jadilah berdoa untuk gereja kita. Kalau memang karunianya tadi mengajar, mungkin mulailah terbeban untuk sekolah minggu. Kalau karunia kita memperhatikan, mungkin bisa menjadi asar. Nah, semua itu menjadi satu kesatuan, saudaraku. Karena gembala nggak bisa bekerja sendiri, ya kan? Tidak bisa, saudaraku. Kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, biasanya karunia-karunia ini adalah hal yang spontan terjadi pada saat kebutuhan. Serta hal itu muncul di dalam pelayanan kita. Dulu saya nggak pernah tahu kalau karunia saya itu adalah mengajar sekolah minggu. Spontan, saudaraku. Karena gerejanya kecil kayak kita seperti ini, anak-anak ada beberapa orang ribut, gak ada yang pegang. Saya ambil bagian menjadi guru sekolah minggu, ya. Dari mulai mengajar mereka sekolah minggu di luar, di pinggiran ruko kita, sampai saya mengantar jemput, memakai mobil saya pribadi, mengantar jemput mereka. Mulai dari anak-anak mereka, saya antar jemput, sampai menjadi orang tua mereka menjadi jemaat. Mulai saya cuma mengajar mereka, sampai saya menyiapkan kue-kue mereka. Mulai dari uang saya sendiri menyiapkan kue, sampai maaf kata ya, pelacur-pelacur, jadi kan gereja kita itu di daerah pelacur lah, prostitusi ya. Sampai pelacur-pelacur yang setiap hari makan enak di restoran itu menjadi donatur setiap minggu, kasih kue yang enak-enak untuk anak-anak sekolah minggu. Saudaraku, spontan gak? Ibu gembala gak minta saya untuk memegang sekolah minggu, tetapi itu tadi, karunia itu muncul spontan karena kebutuhan gereja. Ketika jemaat Tuhan melihat, waduh gak ada yang pegang sekolah minggu, kita terbeban. Itu karunia, saudaraku. Saya dulu pun tidak tahu kalau saya bisa mengajar, tetapi dari hal yang kecil itu, saudaraku, Tuhan buat jadi besar, sehingga sampai punya sekolah yang gak pernah kepikiran oleh diri kita sendiri. Dan itu untuk kepentingan siapa? Bukan untuk saya, tetapi kepentingan bersama. Saudaraku, kita membutuhkan Tuhan memberi kita kesempatan. Amin. Kemudian yang ketiga, kita lihat apa yang harus kita miliki lagi sebagai jemaat di tempat ini, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir adalah karunia jawatan. Kita lihat Efesus 4. Kita baca Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, Allah sendiri yang memberikan karunia jawatan itu kepada siapa dikatakan di sini? Rasul-rasul. Jadi Tuhan Yesus yang memilih 12 muridnya menjadi rasulnya. Kemudian sesudah dia naik ke bangkit dari kematiannya, dia masih hidup selama 40 hari, dan disitulah Rasul Paulus, Rasul Petrus yang bertemu Tuhan Yesus. Ada beberapa rasul lagi yang diangkat. Kemudian dikatakan maupun nabi-nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Inilah karunia jawatan. Jadi kalau saya sebagai gembala di sini, yang mengangkat saya adalah sinode kita, gitulah ya, BPD, yang mentahbiskan
yang mentahbiskan saya sebagai gembala. Tetapi jawatan ini saya imani, saya juga menerimanya dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, amin. Maka ketika kita diberikan juga karunia, seperti tadi ada karunia yang manifestasi ya, kita mau melayani anak-anak, melayani pemuda, atau apapun itu saudaraku. Mari kita imani bahwa Tuhan yang mengizinkan kita untuk melakukan itu. Pelayanan 5 jawatan berfungsi untuk memperlengkapi orang-orang kudus untuk melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sehingga terwujud. Ya, jadi 5 jawatan ini dibutuhkan di dalam gereja ini. 5 jawatan ini dibutuhkan oleh jemaat di tempat ini, Bapak Ibu. Kita membutuhkan gembala, kita membutuhkan pengajar, kita membutuhkan nabi, yaitu tadi bernubuat, saudaraku. Kita membutuhkan rasul, walaupun rasul tidak ada lagi saat ini, tapi ketika Bapak Ibu keluar ke sana memberitakan kabar baik kepada orang-orang di luar sana, kita itu sedang berlaku seperti seorang rasul. Karena rasul artinya itu menyampaikan kabar baik, ya, perpanjang tangan Tuhan. Kita mengambil fungsinya rasul itu, saudaraku. Tetapi jangan kita katakan kita rasul, ya kan? Karena rasul sudah tidak ada lagi. Saudaraku, dibutuhkan 5 jawatan ini di dalam jemaat kita. Yang pertama di sini kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi kalau kita menjadi jemaat di sini, kalau nggak ada gembala, nggak ada pengajar, nggak ada yang lainnya, saudaraku, bagaimana gereja kita ini jemaatnya menjadi jemaat yang punya iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Kalau nggak ada yang mengajar, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak sekarang buka sekolah teologi ya. Saya sarankan jemaat yang punya waktu, ikutlah. Yang online juga banyak, saudaraku, karena kita masih terbatas di sini. Saya menyadari kita masih banyak kekurangan. Tetapi bagi kita yang punya akses, punya fasilitas, yuk daftar. Bukan untuk menjadi seorang gembala, untuk kita belajar firman Tuhan, tetapi untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Tidak salah, saya sarankan Bapak Ibu, banyak sekali ya sekarang online itu untuk belajar firman Tuhan. Bukan cuma untuk mengambil S1 atau S2, tetapi ada juga yang 40 kali pertemuan, belajar ya, belajar tentang pelayanan, belajar tentang konseling, atau belajar tentang pemuritan. Itu banyak sekali di online. Mari kita boleh mengikuti itu supaya jemaat yang ada saat ini akan menjadi pemimpin, membimbing jemaat-jemaat yang Tuhan akan kirimkan ke gereja kita. Yang kedua, untuk mewujudkan kedewasaan penuh seperti Kristus. Bagaimana kita jemaat menjadi dewasa rohani kalau kita nggak pernah mendapat pengajaran, bimbingan, dan mau saya katakan pergumulan, ya, tantangan, masalah bukan yang kita buat, tetapi masalah artinya gunung yang harus kita lewati, padang gurun yang harus kita lewati sebagai jemaat Tuhan. Gak boleh menyerah. Dalam pelayanan Tuhan gak pernah berjanji itu mulus, ya kan? Sedangkan Tuhan Yesus 3,5 tahun aja melayani, ada gak mulus, saudaraku? Bahkan sampai mati terhina di atas kayu salib. Maka ingat, jangan mimpi pelayanan itu mulus. Pelayanan itu banyak olah duri, ya kan? Tuhan membuat duri itu pada diri kita supaya kita tetap bergantung kepada Dia. Amin. Maka dengan itu olah duri tadi, saudaraku, kita tetap setia. Apapun yang terjadi dalam pelayanan depan ini, kita tetap mendukung, setia sepanjang itu di jalurnya Tuhan, saudaraku. Kita mari setia, karena dengan kita setia, kita akan bisa menang melewati badai, pergumulan. Itu sangat indah sekali ketika kita bisa menyaksikan perjalanan kita dan sampai kita di garis finish. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus,
sampai garis finish, saudaraku. Jangan menjadi orang Kristen yang pindah sana pindah sini, gak mau berbuat. Tugasnya cuma mendikte, hanya menilai-nilai. Saudaraku, jangan lihat karena dia orang kaya lalu diperlakukan di gereja itu bagus, tetapi ketika dia berdosa dia tidak ditegur, itu bagus. No, saudaraku. Di dalam Kekristenan bukan bicara kaya, jabatan, ya. Miskin pun dia, saudaraku. Latar belakangnya, maaf kata, mau dikatakan pelacur, hidupnya gak karuan. Tetapi ketika dia masuk di satu gereja, dia mengalami pertobatan, itu baru sukses menjadi orang percaya. Amin. Itu yang menjadi sukses, karena itulah tujuan kekristenan. Bagaimana kita hidup kudus, bukan bagaimana untuk kaya, saudaraku. Bukan bagaimana untuk terkenal. Bagaimana kita hidup kudus, bagaimana orang Kristen itu melakukan firman Tuhan. Maka dikatakan tadi, bagaimana kita seperti dewasa seperti Kristus. Kristus Tuhan Yesus, saudaraku, dia bisa aja tidak mau meminum cawan itu, tetapi sebagai manusianya dia taat kepada Bapa. Ya, yang keempat, saudaraku, teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih. Mari kita jemaat Tuhan teguh, bersatu hati, dan saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Kemudian yang kelima, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus tujuan kita, saudaraku. Kita tidak membuat kepentingan pribadi kita di dalam jemaat, tetapi mari kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Ada tujuan kita di dalam berjemaat, ada tujuan kita dalam pelayanan di tempat ini, saudaraku. Ayo kita satu visi kita satu aja, apa tadi? Membawa jiwa kepada Kristus dengan karunia-karunia tadi. Oh, bukan malah aku gak bisa menginjil dengan ibu, tetapi aku berdoa saja. Boleh. Bu, kami gak bisa menginjil dengan ibu, tetapi kami bendana saja misalnya. Tetapi kami asal saja, tetapi kami bersih-bersih saja, tetapi kami jaga-jaga anak-anak sekolah minggu aja. Itu, saudaraku, dibutuhkan. Coba misalnya nanti sekolah minggu kita di sana udah buka jam 8. Kan gak mungkin aku yang buka, aku yang khotbah, aku yang bikin pujian, terus gak ada pemusik. Pasti ada yang butuh, yang dekat rumahnya. Oh, bukan, aku aja yang buka. Dia terima tak anak-anak cepat duluan, memperhatikan. Itulah tubuh Kristus, saudaraku. Tujuannya apa? Sama. Tujuannya hanya untuk memuliakan Kristus, memuliakan Bapa, saudaraku. Bukan untuk kepentingan gembala. Kalau suatu saat diizinkan jemaat di tempat ini mengalami kelimpahan, multiplikasi, ya, banyak jiwa-jiwa yang datang. Apakah itu menguntungkan ke pribadi saya? Tidak. Di sini yang dimuliakan adalah Tuhan, saudaraku. Kemudian apalagi yang dikatakan di sini? Rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian. Kalau kita semua jemaat Tuhan menggunakan karunia kita tadi, maka kita akan menjadi yang rapi dan tersusun, ya kan? Sekolah minggu akan dihandle oleh yang terbeban sekolah minggu, pemuda dengan pemuda, ya, pemuda maksudnya yang terbeban itu pemuda. Kaum ibu akan dihandle lagi, ibu yang punya karunia untuk memulihkan kaum ibu, kaum bapak demikian. Saudaraku, sangat indah sekali, amin. Mari kita rindukan, saudaraku, kita yang menjadi pelakunya, kita yang menjadi pemimpinnya, leadernya, saudaraku. Jangan kita menjadi follower aja, jangan kita ngikut-ngikut aja. Kapan kita menjadi seperti Kristus, saudaraku? Jangan berpuas hati hanya mendengar, tetapi harus melakukan, harus bertindak dan boleh jadi pemimpin, saudaraku, seperti Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih, ya. Ini bisa kita wujudkan di dalam pelayanan kita, saudaraku. Sehingga ketika jemaat baru datang, mereka akan mengalami pertumbuhan dan itu akan membangun diri mereka. Dan tanpa kita sadari, saudaraku, kita juga dibangun di situ, amin. Sama seperti saya seorang guru, saudaraku. Ketika malam saya persiapkan materi saya atau 1 minggu sebelum saya masuk mengajar, karena saya guru bahasa Inggris, saya mempersiapkan. Jadi gak semua ilmu itu tadinya udah bisa, ya.
ada yang kita udah lupa, kita kupas lagi. Ketika saya mengajar, mengulang-ulang lagi ke siswa, siswa bisa mengerti dan paham. Terlebih saya, saudaraku, lebih paham lagi. Kenapa? Ketika saya menyampaikan, saya juga mendapat ilmu. Demikian kita, saudaraku. Kalau setiap kita jemaat Tuhan menggunakan karunia kita tadi, maka kita percaya orang akan menerima pertumbuhan. Ya, jemaat yang kita bawa, yang kita bimbing, mereka akan bertumbuh dan membangun dirinya, membangun diri kita, saudaraku. Maka ketika Tuhan izinkan tantangan terjadi di tengah-tengah pelayanan, di tengah rumah tangga, pekerjaan, karir, ya, usaha dagang, saudaraku jangan lari, tetapi tetap setia kepada Tuhan dan pergunakan karunia yang ada pada kita. Saya percaya bahwa setiap kita Tuhan berikan karunia-karunia yang luar biasa. Amin. Bukan cuma dalam pelayanan, tapi dalam bekerja, dalam berusaha. Karena ketika tantangan ada, disitulah Tuhan berikan kita hikmat. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, biarlah kita untuk waktu yang akan datang, kita akan di tempat yang baru, suasana yang baru, tempat yang baru, dan kita berdua jiwa yang baru yang Tuhan akan kirimkan di sana. Amin. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dikaruniakan Tuhan, karunia-karunia yang baru. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari singer dan pemusik boleh maju. Kita akan sedia, kita membawa apapun juga. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami sharingkan pada pagi hari ini, Bapa. Ada 3 hal yang harus kami miliki bagi jemaat di tempat ini, bagi kami semua, Bapa, supaya pelayanan ini boleh berkembang, pelayanan ini semakin dipakai Tuhan luar biasa, membawa jiwa kepada Kristus. Perlengkapi kami Tuhan, dan setiap kami jemaat Tuhan menyadari karunia alam yang Tuhan berikan sebenarnya pada setiap kami, dan karunia manifestasi Tuhan taruhkan pada setiap kami Tuhan. Serta kami juga Bapa mengalami karunia jawatan ada di tempat ini. Kita akan pujian, kita membawa apapun juga.